slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membedah sebuah mesin yang secara fundamental telah mengubah dunia kita. Komputer. Kita akan lihat bersama setiap komponen intinya, mulai dari yang bisa kita sentuh sampai ke sirkuit-sirkuit terkecilnya, untuk benar-benar paham bagaimana sebetulnya keajaiban digital ini bekerja. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan berpikir, bagaimana bisa sebuah tindakan yang begitu sederhana, seperti satu kali klik mouse, bisa membuka akses ke sebuah dunia informasi yang seolah tak terbatas? Nah, di balik layar yang Anda lihat, sebetulnya sedang terjadi sebuah simfoni proses yang luar biasa kompleks. Mari kita telusuri bersama mekanisme di balik keajaiban ini. Oke, jadi perjalanan kita untuk membedah komputer ini akan kita bagi ke dalam 6 bagian utama. Pertama, kita mulai dari gambaran besarnya, yaitu anatomi sistem komputer. Lalu, kita akan masuk lebih dalam ke perangkat input, pemroses, dan juga output. Setelah itu, kita bahas soal teknologi penyimpanan, dan di bagian akhir, kita akan lihat bagaimana semua ini bekerja sama untuk menciptakan sebuah harmoni teknologi. Baik, kita mulai dari bagian pertama. Penting sekali untuk kita pahami di awal bahwa komputer itu bukan sekedar tumpukan perangkat keras. Komputer adalah sebuah sistem informasi yang utuh. Setiap elemen di dalamnya punya peran yang sangat krusial dan saling terhubung untuk mencapai satu tujuan bersama. Jadi, kalau kita lihat secara konseptual, sebuah sistem informasi itu sebetulnya punya 5 komponen. Coba bayangkan ada 2 sisi. Di satu sisi, kita punya mesinnya, yang isinya adalah hardware atau perangkat keras, dan software atau programnya. Nah, di sisi lain ada kita, manusianya, yang mengikuti prosedur tertentu dan menjadi pengguna. Lalu, apa yang menjadi jembatan di antara mesin dan manusia? Jawabannya adalah data. Oke, setelah memahami konsep abstraknya, sekarang kita akan fokus ke komponen yang paling nyata. Sesuatu yang bisa kita lihat dan sentuh langsung, perangkat keras atau hardware. Ini adalah fondasi fisik dari semua operasi digital yang kita kenal. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana komputer bisa menerima perintah dari kita? Jawabannya ada pada perangkat input. Anggap saja ini adalah indera-inderanya komputer. Lewat komponen-komponen inilah, sebuah mesin bisa merasakan atau menerima data dan instruksi dari dunia luar. Kalau kita definisikan secara sederhana, perangkat input ini adalah gerbang masuk untuk semua data. Tugas utamanya adalah mengambil informasi dari luar, entah itu ketikan keyboard, gerakan mouse, atau suara kita, lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa digital yang bisa dipahami oleh otak komputer, yaitu prosesor dan memorinya. Contohnya banyak sekali, dan kita semula pasti sudah familiar. Ada keyboard yang mengubah setiap tekanan jari kita menjadi huruf, ada mouse yang menerjemahkan gerakan tangan kita menjadi pergerakan kursor di layar, lalu ada scanner yang mengubah selembar kertas menjadi gambar digital, atau mikrofon yang mengubah gelombang suara menjadi data audio. Semuanya adalah pintu masuk data. Oke, data sudah masuk lewat perangkat input. Terus, apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja, data itu harus diolah. Dan disinilah tugas dari komponen yang paling krusial, yang sering kita sebut sebagai otaknya komputer, Central Processing Unit atau CPU. Jadi, CPU ini adalah jantung sekaligus otak dari operasi komputer. Dialah yang mengeksekusi setiap perintah dari program yang kita jalankan, dia yang melakukan semua perhitungan matematika, membuat perbandingan logika, dan mengatur lalu lintas data di seluruh sistem. Tanpa CPU, sebuah komputer hanyalah sebuah kotak berisi komponen pasif yang tidak bisa melakukan apa-apa. Dan kalau kita bicara soal evolusi, kekuatan pemrosesan ini peningkatannya benar-benar luar biasa. Coba kita lihat perjalanannya. Dimulai dari Intel 4004 di tahun 1971, mikroprosesor komersial pertama di dunia. Lalu ada lompatan besar ke Intel 386 dengan arsitektur 32 bit. Kemudian, era multicore datang yang secara fundamental mengubah cara komputer berpikir. Dan lihatlah hari ini, seri Core i modern mampu memadatkan kekuatan komputasi yang masif ke dalam sebuah chip kecil seukuran kuku. Ini adalah sebuah lompatan eksponensial hanya dalam beberapa dekade. Baiklah, data sudah masuk, sudah diproses oleh CPU. Lalu, bagaimana hasilnya bisa sampai kembali ke kita sebagai pengguna? Nah, disinilah peran dari perangkat output. Anggap saja ini adalah suara atau cara komputer untuk berekspresi dan menunjukkan hasil kerjanya. Ya, fungsi utama dari perangkat output ini adalah sebagai penerjemah. Dia mengambil sinyal-sinyal elektronik yang kompleks dari dalam komputer, lalu mengubahnya menjadi bentuk yang bisa kita, sebagai manusia, pahami.
Entah itu berupa gambar dan teks di monitor, cetakan di atas kertas, atau suara yang keluar dari speaker. Evolusi di sisi output ini juga sangat terlihat jelas. Coba kita ingat-ingat lagi, bandingkan monitor tabung atau CRT zaman dulu yang besar, berat, dan boros listrik itu dengan monitor LCD modern yang tipis, ringan, dan sangat hemat energi. Perubahannya bukan cuma soal estetika, tapi ini adalah sebuah lompatan raksasa dalam hal efisiensi dan tentu saja kualitas gambar. Sama seperti input, perangkat output juga punya banyak bentuk. Monitor dan proyektor menyajikan informasi secara visual. Printer mengubah data digital menjadi dokumen fisik yang bisa kita pegang. Sementara speaker dan headphone tentu saja menyampaikannya dalam bentuk suara. Oke, selain menerima dan mengolah data, komputer juga harus bisa melakukan satu hal penting lainnya, menyimpan data. Baik itu untuk sementara saat sedang bekerja, maupun untuk disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama. Disinilah peran vital dari teknologi penyimpanan, atau yang kita kenal sebagai memori komputer. Dan penting untuk kita bedakan dua jenis utama memori ini. Pertama, ada memori volatil, contohnya RAM. Anggap saja ini seperti meja kerja Anda. Sangat cepat untuk mengakses apapun yang ada di atasnya, tapi begitu Anda selesai bekerja dan mematikan daya, semua yang ada di meja itu akan hilang. Nah, yang kedua adalah memori non-volatil, seperti hard drive atau SSD. Ini lebih mirip lemari arsip. Mungkin sedikit lebih lambat untuk mencari sesuatu, tapi semua data di dalamnya akan tetap aman tersimpan, bahkan saat listrik padam. Evolusi di bidang penyimpanan ini mungkin yang paling dramatis. Coba bayangkan, kita berawal dari punch card yang hanya bisa menyimpan beberapa karakter. Lalu kita bergerak ke pita magnetik, disket, CD, sampai sekarang kita punya SSD dan bahkan cloud storage dengan kapasitas yang seolah tak terbatas. Dan yang paling luar biasa dari tren ini adalah kapasitasnya meledak ribuan bahkan jutaan kali lipat, sementara ukuran fisiknya justru menyusut menjadi semakin kecil dan ringkas. Nah, kita sudah membahas setiap komponen secara terpisah. Sekarang, mari kita lihat bagaimana semuanya menyatu. Karena kekuatan sejati sebuah komputer itu bukan terletak pada satu komponen saja, sehebat apapun komponen itu. Kekuatannya terletak pada sinergi, pada harmoni yang sempurna antara semua bagian ini layaknya sebuah orkestra. Jadi, mari kita rangkum alur kerjanya sekali lagi. Prosesnya selalu sama. Anda memberikan perintah lewat keyboard atau mouse, itu adalah input. CPU langsung mengolah perintah itu, ini adalah processing. Hasilnya kemudian ditampilkan di monitor, itulah output. Dan jika Anda mau, hasilnya bisa disimpan di hard drive untuk nanti, itu adalah storage. Siklus 4 langkah inilah yang terjadi berulang-ulang miliaran kali dalam setiap detiknya di komputer modern. Ada sebuah kutipan terkenal dari Steve Jobs yang mengatakan, komputer adalah sepeda untuk pikiran kita. Dan saya rasa kutipan ini merangkum dengan sempurna semua yang sudah kita bahas. Semua komponen yang bekerja sama ini pada akhirnya bukanlah sekedar tumpukan mesin. Mereka menjadi sebuah alat, sebuah sepeda yang melipat gandakan kekuatan dan jangkauan pikiran kita. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan. Seiring setiap komponen ini terus berevolusi, prosesor yang semakin cerdas, penyimpanan yang semakin instan, dan cara kita berinteraksi yang semakin alami, coba bayangkan, akan seperti apa wujud interaksi kita dengan mesin di masa depan? Jawaban dari pertanyaan inilah yang, sadar atau tidak, sedang kita tulis bersama dan akan membentuk dunia kita di dekade-dekade yang akan datang. Terima kasih telah menyimak.